Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, pengacara Razman Arif Nasution menggugat mantan kliennya Dr. Richard Lee ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Razman tersebut buntut dari pemutusan sepihak dirinya dengan dokter kecantikan itu. Pengacara yang kerap menjadi klien selebriti itu menilai bahwa Richard telah melakukan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum untuk beberapa kasus yang sempat menjadi kuasanya dalam menangani beberapa kasusnya di Polda Metro Jaya. Hari ini kami bersama Bang Razman dan pihak Forum Partai Intelektual akan mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terhadap Richard Lee. Terima kasih. Yang namanya kontrak, kemudian chatting-chattingan, kenapa dia membatalkan, dasar dia apa, dan lain-lain. Dan kontrak itu berapa per bulan, berapa lama, terus yang lain dia batalkan, kan ada juga. Bukan kontrak itu saja kan. Kartika Putri saja contohnya, satu. Kemudian dia melaporkan Kartika Putri dia dilaporkan Kartika Putri di Polda Metro Jaya. Oke, illegal akses Polda Metro Jaya. 2, itu dicabut. Kemudian kuasa dari dia pelapor di Polda Sumsel oleh Richard Lee dan David Lee. Kemudian ada yang saya tangani di Surabaya, tidak nama dia tapi itu adalah bahagian dari perusahaan dia. Jadi itu saja sudah ada 5. Ya, nanti kita hitung ya. Razman mengungkapkan salah satu kasus hukum yang pernah ditanganinya saat dirinya menjadi klien dari Richard Lee. Ketika itu, sang dokter tengah menjalani tahanan di Polda Metro Jaya karena satu kasus. Namun dalam kasus tersebut, Razman sebagai kuasa hukum berhasil mengajukan penangguhan penahanan untuk Richard Lee. Namun perjuangan hukum Razman tersebut ternyata tidak diakui sebagai sebuah bentuk pembelaan hukum oleh Richard. Kita sudah daftar gugatan, sudah diterima dan mungkin nanti 2 minggu dari sekarang mungkin nanti udah panggilan untuk kita sidang. Kita ingatkan untuk Richard Lee, ya hati-hati dalam memutus kuasa terhadap lawyer. Jadi jangan sembarangan, ya jangan mau diiming-imingin orang lain. Ya ini sudah resmi gugatannya, kita tunggu aja nanti mainnya nanti sidangnya. Itu aja. Terima kasih. Iya. Untuk ini jujur bukan lagi dirugikan, sangat rugi pun saya. Pertama materi, tapi di luar itu kan nama baik. Bayangkan kalau saya tidak gugat ini, besok-besok yang puluhan kontrak dengan saya perusahaan dan atau pribadi itu akan putus. Nah karena itu Richard ini harus menjadi perbandingan bagi yang lain, termasuk untuk seluruh pengacara di Indonesia. Jadi jangan sampai ada orang yang suka-suka. Nah ini sebenarnya angka yang kecil, tetapi ini adalah hak dari kantor hukum saya dan ini saya sudah tunjuk untuk ini kolaboratif. Maka dipimpin oleh Pak Leo Situmorang. Begitu. Saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Dennis Carista, Richard Lee seolah menjawab laporan yang didaftarkan Razman. Dalam video tersebut, Richard seperti menyindir cara kerja Razman yang kerap tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu saat menjadi kuasa hukumnya. Kalau ada pengacara yang masih bela dia, tanggung jawab Anda adalah di akhirat, cuy. Tapi pengacara juga tetap harus belain kalau dibayar kali. Itu kan nggak dibayar dia. Terus jangan lupa, jangan lupa tuh ya buat pengacara yang belain dia, jangan lupa kredibilitas, apa sih itu? Kredibilitas. Oh ya, kredibilitas Anda selanjutnya akan hancur pasti. Advokat senior ini Avocado. SAG, udah panjang banget tuh namanya sudah disebut dia. Habis sudah selesai dia mau pansosin kalian berdua. Iya. Karena dia sering banget pers tanpa izin gue. Iya, gue lihat. Nah, yang gue nggak suka dari dia kan dia bongkar rahasia loh. Iya, dia artinya kan dia cuma pengen dapetin berita dari, pokoknya dapetin engagement dari permasalahan ini. Yang gitu sama lu kan dibayar. Tanpa mikirin gue dan karena gue punya pengacara sekarang dan pengacara gue beda banget. Beda banget. Kayak misalnya gue pengen ngomong di media, dia langsung ngomong tuh. Kalau lu ngomong kayak gini di media, kami senang.
tapi nanti kamu yang susah. Bagus harus kayak gitu lah. Ya. Kalau yang dulu gimana? Kalau lu ngomong di media, saya dampingi. Iya. Terus tanpa izin gue pun dia ngomong di media kayak gitu punya. Tiba-tiba dia muncul aja di TV pokoknya. Tanpa lu. Tanpa gue. Ngomongin lu. Ngomongin gue. Ini beneran. Dan gue tau gak, waktu gue sempat kan ditahan kayak gitu punya kan, 1 kali 24 jam itu kan, tanpa izin istri gue, terus istri gue tiba-tiba, sini, datang kan istri gue, sini. Tiba-tiba wartawan semuanya. Istri gue tuh terkejut. Kaget ngomong apa ya? Dia terus dia ngomong, panjang ngomong. Benar kan, Ibu Reni? Dia udah siapin wartawan banyak gitu? Sudah. Nggak ada briefing, nggak ada apa-apa, nggak ada izin, tiba-tiba langsung kayak gitu, langsung ngomong. Benar kan Bu Reni kan? Oh, silakan sampaikan sedikit aja kata-kata. Bingung lah istri gue, apalagi istri gue bukan orang kamera kayak gitu. Ya bingung lah kayak gitu punya. Terus ya menurut gue sih itu nggak pas lah ya, nggak ini ya. Harusnya kan dia bertindak atas nama klien. Kan pengacara itu kan dibayar bertindak atas nama klien kan. Sementara itu, di lain peristiwa, sebelumnya kehebohan terjadi saat Razman Nasution selaku kuasa hukum Medina Zain menggelar jumpa pers. Saat menggelar jumpa pers, tiba-tiba Dennis Charista datang dan ikut nimbrung di acara tersebut. Sontak kedatangan seteru Medina Zain itu membuat heboh dan keberatan dari Razman. Lantas, apa tujuan Dennis datang ke tempat preskon yang digelar Razman selaku kuasa hukum Medina Zain? Ya, subscribe-nya naik. So sih ya, kan menghubungi. Sekarang saya mau nanya langsung. Tadinya kan saya kira kan ada Medina langsung. Kan dia kalau ketemu langsung kan semuanya enak, bener nggak? Oh iya, karena saya lihat banyak yang kawan-kawan yang mau dibayar. Kayak Uya kan kasihan. Soalnya si Uya kenal sama Medina dari saya. Karena saya jadi nggak enak aja. Kan hubungan aku sama Uya kan baru pulih. Jadi kenapa saya nyari dia? Soalnya dia janji malamnya itu mau ke rumah saya, bawain uang cash 65 juta buatnya si Uya. Itu biar jelas gitu loh. Kan ya enak juga gitu. Kan selama ini kan yang saya tahu kan dia di sosmed, dia kan ngoceh-ngoceh, saya mau tahu dia aslinya galak apa enggak gitu. Pada kesempatan yang jarang terjadi itu, Dennis juga menanyakan kasusnya dengan Medina Zain ke Razman soal ancaman hukuman bagi orang yang telah melakukan pemalsuan dokumen. Terkait hal itu, Dennis akan melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan Medina. Oh iya, kayaknya iya deh. Tadi kata Bang Rasman harus laporin, ya udah. Itu udah dibalikin. Saya tanyakan tadi, saya pengen nanya langsung ke Bang Rasman. Kalau misalkan pasal yang STGS palsu itu apa? Itu kan nanya nggak salah. Kalau nggak saya mana tahu. Kan ini emang urusan saya ya. Emang urusan saya, dan di sini kan saya kan bisa nanya langsung ke Bang Rasman. Kalau saya lewat dari mana-mana kan nyampenya beda. Kalau di sini kan enak. Kalau saya lewat WA nanti emosi gitu. Kan kalau gini kan enak tadi ketemu muka, jelas pasalnya apa. Kalau misalkan mengedit apa bukti transfer palsu. Sementara itu, korban penipuan yang dilakukan Medina Zain semakin bertambah. Dalam sebuah kanal YouTube yang diunggah Uya Kuya, sang dokter yang mengaku telah mengenal Medina sejak 4 tahun lalu itu juga menjadi modus penipuan yang dilakukan istri Lukman Azhari dengan memintanya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk keperluan pengobatan. Jadi itu ceritanya tuh tanggal 1 Mei, kayak apes, aku tuh lagi ngajar kursus ya. Dia tuh nelpon, terus aku bilangin Tanggal 1 Mei? Tanggal 1 Mei nih. Kemarin nih? Iya, baru kemarin. Ditipu 3 Mei? Aku tanggal 1, aku duluan ditipu. Oh, Anda juaranya Ya, duluan. tapi aku baru sadarnya setelah lihat podcast Abang. Baru sadar ditipu? Ini biar Jual beli apa nih? Kalau gua kan sama Dennis jual beli mobil, yang lain jual beli tas gitu kan? Iya. Ini apa? Barang apa yang dijual ke lo, Dok? Ini dia pinter nih. Dia tahu karena gue dokter, dia jualnya barang berupa laser. Katanya nggak kepakai lagi, terus dia butuh duit untuk pengobatan. Penting Dok, penting. Dia bilang juga untuk di rumah sakit? Iya, bener. Dia jual mesinnya bilangnya bagus nih? Iya, bener, bagus. Harga mesinnya berapa? Harga mesinnya sekitar 800, Dok. Dok, gini aja deh, gue kan butuh duit nih ya, katanya. Aku kena musibah, pendarahan, harus operasi besok pagi. Uang aku nih mandiri sebenarnya ada 1,8 M, cuma bisa ditariknya 16 Mei. Jadi ini modus ya? Dia ngasih 1,8. Jadi kita ini tertipu karena berdasarkan kasihan ya. Terus aku bilang gini deh, aku adanya bisanya 200 juta. Keburu bayar yang lain-lain. Terus dia bilangin, ya udah deh nggak apa-apa, bisa sekarang nggak? Nggak apa-apa, insya Allah aku ikhlas kok. Nanti aku beli lagi aja kalau udah ada rezeki. Tapi Dok gini, lu bisa nggak DP 50 dulu biar sama-sama enak? Jadi aku suruh Brimobnya langsung nganter nih. Dok di mana? Udah di rumah. Dok, sisanya transfer split ya, soalnya si Brimob udah di jalan deket. Nanti
setting-setting habis lebaran aja. Aku Belum sadar ditipu nih, Dok? belum. Aku belum sadar. Aku sadar setelah nonton podcastnya Oke, Abang. oke. Sisanya dipaksa transfer lagi akhirnya. Dia antar tuh? Antar. Berarti masih bagus lo dapat dikirim alatnya. Terus setelah udah pakai PIN datang, ini PIN-nya kok nggak bisa? Iya. Aku tanyain. Dok, udah ada nih. Password angkanya cuma 8 dikirimin coba. Passwordnya kan cuma 6 angka, 6. Oh astaga, itu bukan ya dok. Password apa dimasukin tuh? Ya. Nah, kode ini yang saya perlu, bukan kode mesin. Terus aku akhirnya udah capek. Gini ya, saya udah capek sama urusan begini, kamu refund aja sama saya. Udah mulai panik nih. Udah mulai nih, itu hari Senin berarti tanggal 2. Kalau sekarang nggak kebuka, besok saya langsung refund. Alat simpen aja. Capek, aku bilang gitu. Tapi kalau udah bisa deal ya apa gimana? Nggak usah aja. Dia udah nanya nih, kalau udah bisa gimana deal? Aku nggak mau lagi. Di ngotot nih. Udah, coba kamu cobain passcode-nya dulu nih. AAA 8 kali ini. Sudah. Expired juga. Aku bilang, dok bukan masalah uang. Aku bisa refund Senin keluar dari rumah sakit aman kalau nggak kemana-mana. Serius ya, ini saya nggak minat lagi. Gitu. Aku nggak mau berantem sama dokter Yeni. Nanti pas kamu sudah refund, aku balikin ya, Din. Soalnya aku sudah mau keluar kota nih, mau ke Bali nih, gara-gara ini nih. Kok dia kirimin, aku laporin ya. Dia ngancam mau laporin lo, Dok ya? Oke. Mau laporin Dia selalu gue ke begitu. Polda. Jadi dia kesamaannya kepada korban-korban lain adalah dia nakut-nakutin korban dengan dibilang mau ngelaporin ke Polda. Lagian kamu ini gimana sih, awalnya baik-baik kok jadi begini. Lagian kasih mesin yang nggak bisa dioperasikan, password expired. Oke, sekarang saya ke Polda, laporan penggelapan. Dia bilang gitu. Tapi sekarang nggak dilaporin kan? Nggak perlu duit segitu, nggak perlu duit segitu. Sekarang Ini jadi sama nih, ciri khasnya begitu korban-korban lain gitu. Dia neken dan dia menempatkan diri dia seolah-olah malah dia yang dijahatin sama si korban. Dari sekian banyak selebriti dan orang yang menjadi dugaan penipuan yang dilakukan Medina, akankah sepak terjang ibu satu anak itu akan berakhir di sel penjara? Mengingat selama ini, Medina selalu lolos dari jerat hukum atas kasus yang telah dilaporkan para korbannya.